Podcast Polda Jogja. Halo seluruh Jogja, bertemu lagi bersama saya Bribda Harlisa Dinda dalam acara Polcast, Polisi Punya Podcast. Seperti biasanya nih, buat seluruh Jogja yang belum follow akun media sosialnya Polda Jogja, jangan lupa untuk follow dulu akun media sosialnya @poldajogja. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, serta subscribe channel YouTube Polda Jogja biar gak ketinggalan berita terkini dari kita. Ya, seluruh Jogja, hari ini saya sedang berada di lahan pertanian. Yang tentunya pasti hari ini kita bakal ngomongin tentang pertanian nih, yang ada kaitannya dengan ketahanan pangan. Ya, ketahanan pangan ini kan merupakan salah satu program pemerintah di era presidennya Pak Prabowo Subianto. Dan program ini jelas sangat didukung oleh Pak Kapolri, seperti itu. Tanpa terkecuali dengan apa yang dilakukan oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu Aibda Irwan Kusdiyanto. Ya, untuk itu, yuk sedulur Jogja, langsung aja kita sapa beliau. Halo Pak, selamat siang. Selamat pagi aja ya Pak ya? Selamat pagi Mbak. Oke, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik, ini saya manggilnya Pak Irwan ya? Dedek mau manggil apa? Biasanya Pak Irwan? Ya. Oke, Pak Irwan mungkin bisa nyapa dulu nih sedulur Jogja yang ada di rumah, sekalian perkenalan, biar kenal gitu. Selamat pagi sedulur Jogja, mohon izin memperkenalkan nama Irwan Kusdiyanto, pangkat Aibda. Untuk pekerjaan Polri, saya selaku Babin Kamtibmas Kaluran Banaran Polsek Ngalur. Oke. Demikian. Pak Irwan, tadi Pak Irwan ini kan Babin Kamtibmas di Desa Iya. Banaran ya Pak? Banaran Betul. Galur ya? Iya, betul. Itu udah berapa lama Pak? Untuk saya selaku Babin Kamtibmas Kaluran Banaran kurang lebih 11 bulan Mbak. 11 Mau jalan bulan. 12 bulan gitu. Oh berarti belum genap setahun ya? Bentar lagi? Iya, 12 tahun. Seperti itu. 12 tahun? Iya, Oh saya salah dengar, saya kira tadi 11 bulan. Memang sengaja saya tahun plesetkan, udah Mbak. lama banget ya Pak. Berarti dari pangkatnya apa itu Pak? Pangkat brigadir, Mbak. Dari brigadir, udah lama juga. Sebelumnya itu pernah bertugas di mana aja Pak? Untuk saya sebelum menjadi Babin Kamtibmas Kaluran Banaran, saya bertugas di Polres Kulon Progo dulu, terus kemudian di Polsek Lendah selama kurang lebih 7 tahun, kemudian dari tahun 2013 itu pindah ke Polsek Galur, langsung menjadi Babin Kamtibmas. Babin. Demikian. Berarti paling lama masa jabatannya jadi Babin ya Pak ya? Iya. Jadi Babin. Ini kesibukannya Pak Irwan sehari-hari ini ngapain aja Pak? Untuk kesibukan selain saya sebagai Babin, bertugas selaku Babin, juga mempunyai usaha yang sampingan yaitu tanaman cabai, Mbak. Oh, tanaman cabai. cabai. Seperti yang ada di belakang ini ya Pak ya? Betul, Mbak. Ya. Oh, ini luasnya ada berapa sih Pak ini? Untuk luasan itu kurang lebih sekitar 1 hektar, Mbak. 1 Iya. hektar Iya. ya? 10.000 meter. 10.000 meter. Iya. Oh, cukup luas ya Pak. Ini cabai semua ya? Iya, Khusus cabai cabai. Kalau cabai itu panennya setiap berapa ini sih Pak? Berapa bulan atau hari atau gimana tuh? Kalau cabai itu setiap dari panen petik pertama itu kurang lebih interval 5 hari, 5 hari sekali ya. 5 Iya. hari sekali. Berarti 5 hari, misalnya sekarang panen, 5 hari kemudian panen Iya, lagi, berarti betul, terus ya betul, Pak? iya. Ini kalau 10 hektar kayak gini sekali panen tuh bisa mencapai berapa kilo Pak? Untuk sekarang ini ya Mbak, kan udah masa panen yang kedua. Untuk keseluruhan panen itu mungkin sekitar 1 ton kurang lebih. 1 ton 1.000 kilo ya Pak ya? Iya. Wah, berarti itu nanti dijualnya ke pengepul cabai ya Iya, Pak ya? pengepul cabai. Udah ada sendiri ya? Sudah. Ini tadi saya lihat pekerjanya ibu-ibu semua Pak. Ibu-ibu semua. Iya. Emang sengaja milih ibu-ibu atau gimana Pak? Enggak, kalau nyensewu, kalau untuk khusus petik biasanya yang lebih nyensewu. Telaten itu ibu-ibu. Oh Iya, ya, kalau ibu-ibu, emak itu lebih telaten Iya, ya Pak ya? betul, iya. Lebih teliti ya? Oke, ini ada berapa Pak yang bantuin tadi? Untuk hari ini kurang lebih sekitar 10 orang. 10 Iya. orang ya, 10 orang itu ibu-ibu. Berarti itu upahnya harian atau gimana? Harian. Iya. Upahnya harian? Iya. Oke. Berarti kalau 10
10 ton, 1 ton ya Pak ya. 1 ton itu dipetiknya dalam jangka berapa hari Pak? Kayak nggak mungkin sehari selesai kan ya? Misalkan ini tadi kan tenaga 10 orang Mbak. Jadi kemarin petik itu dari 4 hari yang lalu sudah mulai petik. Jadi sekitar sampai dengan hari ini 1 ton. Iya. 1 ton, berarti 1 ton itu 4 hari. 4 hari ya. Itu kalau misalnya nanam cabai itu gimana sih Pak sistemnya? Kalau untuk sistem nanam cabai seperti tanaman palawija yang lain Mbak. Tapi untuk cabai kita mungkin lebih detail lagi. Diawali dengan proses penyemaian bibit ya di polybag itu kurang lebih sekitar 30 hari. Nah, 30 hari. Kemudian setelah 30 hari dari polybag itu kita pindahkan ke lokasi media tanam yang akan kita tanami. Oh, berarti nggak langsung di sini ya Pak ya? Iya, nunggu. Ada sistem polybagnya dulu Betul, di beda lahan gitu? Iya, betul. Oh, Sekitar di polybag itu sekitar 30 hari. 30 hari kemudian baru dipindah ke lahan. Iya. Ya, kemudian setelah itu Pak? Untuk setelah pindah ke lahan, mungkin selanjutnya kita melakukan upaya perawatan baik itu penyiraman, pemupukan, tentunya banyak juga kan Mbak. Jadi tanaman cabai kan juga rentan terhadap hama penyakit, entah itu penyakit ulat, busuk daun, busuk batang, jamur dan sebagainya itu. Terus paling tidak juga harus kita melakukan upaya penyemprotan yang intens lah, yang rutin supaya nanti dapat hasil yang bagus. Selain itu juga untuk pemupukan Mbak. Pemupukan itu kita menggunakan pupuk NPK. NPK itu. NPK. Iya, NPK. Mungkin pemupukan itu setiap 4 atau 5 hari sekali. Iya. Berarti pas panen gitu Pak? Apa gimana? Beda ya? Selama masa perawatan iya. Oh, selama masa Iya, perawatan. iya, betul. Nah, jarak antara dari tanam di lahan sampai dengan perkiraan nanti bisa panen itu kurang lebih sekitar 70 sampai 75 hari setelah tanam gitu. Baru bisa kita panen. Iya, panen pertama Panen gitu. pertama, kemudian 5 hari lagi panen lagi. Panen lagi ya. Iya. Demikian. Karena kan saya awam ya Pak pertanian. Karena ada yang bilang kalau cabai itu kan 3 bulan sekali baru panen gitu. Ternyata 5 hari ya Pak ya? Iya, 5 hari sekali kita petik gitu. Yang 3 bulan itu berarti masa panennya? Masa iya. Masa Umur, panennya. iya. Umurnya ya? Umur panen. Umur Iya. panen. Baru setelah itu baru penyemaian bibit lagi? Iya. Ya, oke. Kalau penyemprotan itu dilakukan berapa hari sih Pak? Setiap berapa hari? Untuk penyemprotan kita biasanya tergantung juga Mbak. Jadi tergantung itu kita melihat tanamannya, kondisi tanaman seperti apa. Kalau kondisi bagus kita penyemprotan itu 4 atau 5 hari sekali. 4 atau 5 sekitar hari. itu Mbak. Iya. Sekali penyemprotan. Tadi itu ada ibu-ibu berarti lagi panen ya Pak? Iya. Udah dapat berapa ini? Udah dapat berapa Ini kilo hari ini? Ini tadi kita cek paling sekitar baru pertengahan hari ini mungkin sekitar satu kental. Oh, 1 Iya, kental. iya. Belum nanti sampai sore selesai bekerja itu sekitar jam setengah 4. Oke, berarti Iya. ini pekerja atau ibu-ibunya tuh mulainya dari jam berapa? Dari jam tuh, 7, Dari jam 7 7? seperempat iki. Istirahat? Ya, itu biasanya udah mulai istirahat Ya. sebelum luhur itu jam 9, setengah 10 itu istirahat, terus kemudian jam 12 itu biasanya istirahat siang, kemudian dilanjutkan lagi. Oke. Seperti itu. Berarti warga untuk tenaganya sendiri warga sekitar sini ya Pak? Iya, untuk tenaga petik, alhamdulillah kita juga memberdayakan warga masyarakat sekitar. Artinya warga masyarakat yang dulunya ya nyun sewu yang mungkin tidak bekerja, lalu kita ajak Berdayakan bekerja, ya. kita berdayakan untuk ikut nanam, untuk metik cabai demikian. Ya, berarti sangat-sangat membantu warga sekitar ya, Pak. Alhamdulillah Mbak. Apalagi dengan ibu-ibu nih, memberdayakan ibu-ibu. Ini apa? Hambatannya ini apa sih Pak kalau ini? Tantangannya apa sih? Kalau tantangan seperti yang saat ini mungkin terkait harga panen Mbak. Harga panen itu harga cabai berapa Pak sekarang? Untuk harga cabai sekitar 7.000 Mbak. Itu Saat sangat, ini? Iya. Kasihan sekali kalau seperti itu harganya ya, Iya petani. sih.
Padahal lagi musim hujan ya Pak ya? Iya. Kalau musim hujan itu kan setahu saya cabai mahal Pak. Mungkin kebetulan jadi karena faktor banyaknya pasokan cabai yang membludak akhirnya menjadikan harga itu menurun, Mbak. Oh Iya, ya, seperti karena semakin banyak pemasok. Iya, mungkin Berarti yang harganya yang tidak kelihatan itu yang dari luar daerah, mungkin yang seperti daerah Sumatera atau mungkin penghasil cabai yang tempat yang lain seperti itu. Karena semalam saya habis beli cabai Pak, kan kaget harganya murah banget. Setahu saya kan kalau hujan itu kan mahal Pak, kan udah musim Nanti penghujan boleh ya. setelah ini kita Boleh petik. Iya. Oh, kita boleh petik nanti. Iya. Nanti bisa oleh-oleh bawa oleh-oleh cabai Iya, kan. iya. Nah, saya beli aja deh Pak. Iya. Wah, ini berarti cabainya cabai apa sih Pak? Cabai Kalau keriting ya? iya, cabai merah keriting nggih. Cabai merah Iya, keriting ya. iya. Cabai rawit. Cabai merah keriting Mbak, besar, bukan cabai keriting. Bukan cabai rawit. Iya. Kalau Pak Irwan sendiri ini udah berapa lama sih Pak terjun dalam dunia pertanian? Kalau bertani Nyon Sewu, kami itu dari keluarga petani. Oh, dari keluarga Artinya dari kecil memang dididik orang tua untuk petani. bertani. Jadi dari awal kita juga sudah diajarin, disuruh orang tua untuk ikut membantu orang tua. Mungkin kalau dulu mungkin bertani tanaman padi, terus itu mungkin dari saya sejak kecil, Mbak. Jadi sejak SMP itu kita pun juga sudah dilatih orang tua untuk ikut bercocok tanam, bertani, membantu orang tua seperti itu. Berarti emang dari kecil karena udah terbiasa berasal dari keluarga petani. Iya. Ya. Kalau Pak Irwan sendiri nih bertani cabai dari kapan? Udah berapa tahun? Kalau kami bertani cabai sudah sekitar 2 tahunan, Mbak. Oh, 2 Iya, tahunan. iya. Sebelum itu Pak? Sebelum itu kita melaksanakan pekerjaan sehari-hari dan mungkin juga tanaman padi juga, mungkin ya. Mungkin Kalau juga padinya sebelah mana Pak? kalau padi di lahan yang sebelah sana, Mbak, yang tadi di Oh, yang tadi yang di betul, Banaran ya Pak betul, ya? nggih, nggih. Oke, yang di Banaran. Nggih. Kenapa sih Pak Irwan tuh memilih cabai gitu? Kenapa nggak yang lain gitu? Nggih, karena menurut saya cabai itu secara nasional kebutuhan cabai itu memang diperlukan. Iya. Tapi kebetulan itu tadi karena mungkin saking banyaknya pemasak yang bertani cabai dalam waktu yang mungkin bersamaan akhirnya menjadikan harganya pun juga kurang bagus seperti itu. Kalau saat ini dilalah ya lagi rendah ya Pak harga Iya, cabainya. iya. Kalau harga tertinggi cabai itu berapa sih Pak? Kalau- Biasanya kalau lebaran, kalau apa kan ngeri-ngeri Iya, Pak ya iya, harga betul, cabai betul, itu. iya. Kalau harga tertinggi yang pernah saya rasakan Iya. itu kisaran harga 30 sampai 40 ribu per kilo. 40.000, Iya. itu yang paling tinggi. Jadi dibandingkan dengan harga sekarang sudah sangat Nah, jauh itu udah sekali ya. Berapa kali lipat Pak dari 7.000 ke Iya. 7 kali lipatnya ya Pak ya? Tapi kalau kita selaku petani hanya berupaya bagaimana cara untuk menciptakan hasil yang bagus. Hasil yang Iya. bagus. Salah satunya dengan melakukan upaya perawatan, baik itu pemupukan, penyiraman, penyemprotan dan sebagainya seperti itu. Iya, tadi pakai apa Pak? Pakai pupuk NPK nggih. NBK? Iya, NPK. NPK. Iya. Emang harus pakai itu atau gimana Pak? Ya, untuk pupuk memang pupuk yang cenderung bagus untuk digunakan memang NPK. Nanti juga bisa digunakan bisa pakai lagi untuk misalkan tanaman cabai itu sudah saatnya berbuah, kita menggunakan KCL juga. Terus bisa diselingi dengan set A seperti itu, Mbak. Banyak ya macam-macam pupuk Iya, ya Pak ya? iya. Saya nggak paham soalnya. Itu ada bedanya nggak sih Pak? Kalau yang untuk set A itu biasanya di masa-masa pertumbuhan. Kalau yang KCL itu nanti kalau sudah saatnya mulai masa berbuah seperti Panen. itu. Akan menjadikan bagus buahnya menjadi kuat, terus tebal, tidak mudah busuk. Mungkin seperti itu. Berarti beda-beda sesuai dengan masanya ya Pak ya? Iya. Kalau sebelum panen tadi pakai NPK. NPK itu masa pertumbuhan. Pertumbuhannya. Iya. Setelah panen nanti pakai Iya, KCL, kayak gitu. iya. Biar buahnya Bagus, ya, iya. segar. Tahan daripada hama juga, penyakit juga. Oke. Seperti penyakit kekek itu. Berarti kalau ini udah ada pengepulnya sendiri ya Pak ya? Sudah. Tuh. Berarti nanti datang ke sini ya Pak?
Kalau pengepul biasanya itu sore setelah petik itu diambil. Oh, berarti Iya. nanti ada pengepul Iya, nanti sekitar yang mungkin datang ya? setelah habis asal. Habis biasa. asal nanti ke Iya. sini gitu. Ini tenaganya tadi ada berapa Pak? Ada 10 ya? Kalau yang hari ini, Hari ini? tadi 10 orang. Tapi Cuma- jumlah semuanya ada iya, berapa Pak? 10 10 orang. Iya. Itu warga sekitar sini semua, Mbak. Berarti kalau Pak Irwan sendiri juga orang sini ya Pak ya? Iya. Orang ini desa apa Pak namanya? Kalau sini kebetulan saya nanam cabai itu juga masih berada di wilayah Kalurahan binaan saya, Kalurahan Banaran seperti Oh, itu. Banaran. Nggih. Ini termasuk Banaran, Banaran, iya, juga. betul. Oh, jadi cukup luas ya Pak ya? Iya. Oke. Berarti ini kalau misalnya upah buruhnya itu ditentukan dengan harga cabainya atau memang ya udah upahnya segitu? Apa gimana Pak? Kalau untuk sistem pengupahan, Mbak, jadi Nyon Sewu kebetulan juga sudah ada semacam dirapatkan, Iya. dirumuskan, dimusyawarahkan. Nah, untuk harga seperti saat ini kebetulan mungkin di bawah 10.000 untuk upah petik itu 80.000. 80.000. Iya, 80.000 plus dan snack gitu, Mbak. Makanan Snack, kecil ya. Iya. Snacknya sekali Pak? Iya, sekali. Sekali. Sama minum, iya. Sama minum. Iya. Iya. Kalau 10.000 tadi, Kalau 10.000 di bawah 10.000 harga cabai, 10.000 ya, 8 gitu. 10.000. 80.000. Untuk yang Nyensewu yang harga di atas 10.000 itu biasa juga sudah ditentukan juga 90.000 plus makan snack dan itu air minum gitu. Minum. Oke. Kemudian setelah itu di atas 20.000 itu upah 100.000 plus makan dan snack seperti itu, Mbak. Berarti mengikuti harga pasar ya Pak ya? Iya. Dan itu pun kita sistem pengupahannya sama dengan sama. iya petani-petani yang lain Petani lainnya? Iya, di pesisir Pantai Terisik. Oh, berarti ya semuanya mau petani A, petani B semua Iya, sama? iya, Upahnya iya, sama ya iya. Pak ya? Ikuti kesepakatan yang sudah ditentukan. Kesepakatan. Iya. Ya. Kalau di daerah Galur sendiri ini petani cabai ada berapa sih Pak? Ada salah satunya Pak Irwan nih, Pak Irwan Iya, kan? iya. Kemudian Untuk petani cabai sendiri, Lumayan banyak, Pak. Kebetulan saya nanamkan di ini, Mbak. Ini kan lahan ini kan di bantaran Sungai Progo. Bantaran Progo. Iya. Dulu lahan ini lahan yang tidak produktif, namun demikian juga dulu ini bekas lahan yang dulunya dilakukan penambangan pasir. Nah, kita setelah Timur. iya. Setelah itu mungkin kita berdayakan, kita lakukan upaya pengolahan lahan, akhirnya bisa ditanami cabai demikian. Oh, berarti ini dulu lahan tidur ya Pak ya? Iya, yang tidak digunakan. Tidak digunakan. Ini maaf Pak, ini punya pribadi atau punya desa atau gimana? Kalau kebetulan untuk yang lokasi yang saya tanami ini lahan punya warga. Oh, punya warga. Sistemnya kita kelola, kita sewa. Penyewaan itu. Iya. Kas desa berarti ya Pak ya? Bukan punya warga. Punya warga. Oh ya masalah. punya warga, Iya. sorry. Oke. Ini ada kesulitannya nggak sih Pak di awal pas waktu Pak Irwan memulai ingin bertani cabai nih? Kesulitan awalnya nih apa? Maksudnya kesulitan yang apa, Mbak itu? Ya kesulitan yang Pak Irwan ini rasakan kira-kira apa? Hambatan, tantangannya apa gitu? Kalau kesulitan terkait dengan mulai pengerjaan relatif, Mbak. Tapi kebetulan kan untuk lahan ini sendiri kan kesulitannya untuk awalnya membuat lahan itu menjadi bagus, diratakan itu. Diratakan. Mungkin di pembiayaan yang Pembiayaan ya, Pak iya. ya? Kalau terkait warga masyarakat, alhamdulillah dengan adanya Nyon Sewu, kegiatan kami melakukan upaya tanam cabai, warga masyarakat pun juga ikut merasakan dampak positifnya. Ya, sangat-sangat terbantu. Iya, misalkan dari Nyon Sewu nggih, Mbak, dari awal kita Rumah tangga. mulai menggarap lahan, kita pun juga memberdayakan warga masyarakat sekitar. Dari awal membuat lahan itu, terus petiknya juga pun warga masyarakat sini, tenaga perawatan sehari-hari pun juga kita menggandeng warga masyarakat sekitar. Demikian. Berarti sangat-sangat terbantu. Kendala Iya. di awalnya mungkin masalah lahan ini ya Pak, Iya. karena kan lama jadi lahan Iya, tidur, iya, betul. kemudian diberdayakan ya Pak. Dan setelah kami tanam pun
secara tidak langsung bisa menjadikan stimulan ataupun warga masyarakat yang lain itu ikut menanam juga. Oh, Iya. yang Seperti lain. yang panjenengan lihat tadi di sekitar samping kanan kiri lahan saya juga ada tanaman warga, itu pun juga masyarakat pun akhirnya bisa menjadi ikut senang pengen menanam cabai. Oh, karena lihat Pak Irwan Iya, jadi pengen gitu ya mungkin Pak. demikian. Oh tadi ini ada apa Pak di sebelah sana? Saya tuh cuma lihat cabai soalnya. Iya. Untuk yang sebelahnya lagi mungkin masih ada tanaman, misalnya tanaman semangka. Oh, semangka, Iya, ada semangka semangka, juga. melon, ya. Pepaya juga ada. Tapi ini belum panen ya Pak semangkanya ya? Belum. Iya. Oh, oke. Keren luar biasa Pak. Saya itu juga bisa membantu masyarakat sekitar ya. Ibu-ibu sekitar sini punya penghasilan ya. Mungkin ada pesannya nih Pak buat mungkin sedulur Jogja nih yang ingin mulai bertani. Monggo pesan bagi warga sedulur Jogja, mari kita bertani. Bertani itu keren. Bertani itu pekerjaan yang bagus. Ya. Bertani itu pekerjaan yang mulia. Selain dapat menambah penghasilan, juga dapat membantu warga sekitar. nggih, warga masyarakat sekitar. Artinya bertani itu bukan pekerjaan yang jelek, malah pekerjaan yang bagus seperti itu. Pak ini saya mau nanya satu deh Pak. Nggih. Ini kan berarti Pak Irwan baru mulai menanam cabai ini kan 2 tahun yang Iya, lalu ya. iya. Berarti pertama kali Pak. Iya. Nah, itu sebelumnya belajar sendiri belajar tentang pertanian cabai Iya. atau memang mengalami trial and error dulu Pak? Kebetulan kan karena wilayah desa binaan saya kan pesisir Pantai Terisi kan mayoritas tanaman cabai. Kita sering sambang ke sana, main ke warga masyarakat selaku petani cabai. Akhirnya kan menjadi Paham ya? iya, jadi paham dan pengen juga ikut menanam seperti itu. Oke, berarti emang awalnya udah Akhirnya paham ya, Pak? belajar di lapangan, iya. Selain itu kan memang dari kecil kan kita sudah terlatih untuk bertani. Selain tanaman padi juga pernah nanam melon juga, semangka juga. Oh Ya, iya. yang perawatannya pun mungkin hampir sama dengan itu. Hampir sama dengan Iya. cabai. Cuma waktu umurnya aja yang berbeda tanaman cabai. Kalau semangka, melon sama melon itu sekitar 6 bulan itu sudah petik. Kalau 6 bulannya jauh. Ya. 2 bulan, 60 hari sudah petik. Kalau tanaman cabai itu 75 hari sampai 80 hari baru mulai awal petik seperti itu. Oh, ya. Jadi passionnya Pak Irwan lebih ke cabai ya Pak? Untuk sementara gitu, Mbak. Suka dukanya apa sih Pak? Menjadi seorang polisi kemudian bertani Untuk cabai gitu. sukanya itu tadi Mbak Sukanya banyak ya? saya aturkan, misalkan harganya bagus, alhamdulillah. Iya, kalau Lagi anjlok ya pun ya. harganya seperti ini ya apa boleh buat seperti itu. Tapi saya yakin nanti pasti juga setelah direndah pasti juga akan Iya. naik. Kan nggak mungkin di atas terus Pak, Iya, pasti di bawah iya, juga ya. iya, betul. Namanya lika-likunya Iya, betul. orang bertani ya Pak. Ya udah Pak Irwan, tadi udah tanya banyak hal nih sama Pak Irwan. Udah dapat ilmunya juga, ya udah memberikan motivasi juga kepada sedulur Jogja yang ada di rumah untuk ayo bertani gitu. Iya. Selain bisa menambah penghasilan, juga bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Sangat-sangat terbantu dan bermanfaat tentunya. Oke, mungkin itu aja Pak Irwan dari saya. Terima kasih atas waktunya buat hari ini dan Sama-sama, Mbak. ya, nanti setelah ini saya beli cabai deh Pak. Ya boleh, silahkan petik. Oke. Iya. Silahkan. Karena suka pedes Pak. Oke, ya udah Pak Irwan, terima kasih ya Pak. Oke, seluruh Jogja, terima kasih tadi perbincangan kita sama Pak Irwan. Terima kasih telah menyaksikan podcast pada hari ini. Dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Saya Bribda Harisa Dinda, terima kasih dan sampai jumpa.